Selamat datang kembali di Talatah Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi dalam tubuh saat sedang berpuasa. Tentunya dengan harapan agar kita tahu bahwa puasa selain secara batinnya, secara lahiriah juga memiliki manfaat. Ini dia penjelasannya. Puasa di bulan Ramadan memang wajib hukumnya bagi umat muslim yang mampu. Selama puasa, makanan dan minuman dilarang memasuki mulut dari matahari terbit hingga terbenam. Bulan puasa bisa saja memberikan tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang aktif bekerja. Tidak adanya asupan makanan dan minuman selama 12 jam lebih mungkin akan memengaruhi kinerja tubuh dan otak. Dan pastinya rasa lapar dan haus akan datang. Rasa lapar biasanya akan muncul sekitar 3 hingga 4 jam setelah saat makan terakhir. Dan rasa lapar akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan waktu. Ketika lapar, perut sudah pasti akan keroncongan. Tapi tak hanya itu saja pengaruh lapar pada tubuh. Puasa dapat memengaruhi mood akibat perubahan asupan makanan yang berubah dari hari biasa. Dan bila ditambah dengan berkurangnya jam istirahat, stres kemungkinan bisa mengintai Anda. Ketika puasa, pola makan Anda akan memicu tubuh untuk beradaptasi terhadap perubahan asupan makanan. Berkurangnya asupan makanan ke dalam tubuh akan memicu beberapa perubahan pada metabolisme tubuh, yaitu pada keadaan normal. Sumber utama energi tubuh didapatkan dari gula darah, glukosa. Ketika persediaan glukosa habis, maka glikogen menjadi sumber energi kedua untuk tubuh. Pada saat puasa, tubuh tidak mendapat asupan makanan selama berjam-jam. Hal ini menyebabkan tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi alternatif ketika glukosa dan glikogen telah habis terpakai. Pembakaran lemak sebagai sumber energi alternatif menyebabkan turunnya berat badan dan kadar kolesterol tubuh. Menurut sebuah penelitian, jumlah jaringan lemak yang sedikit disinyalir berkaitan dengan penurunan risiko penyakit jantung. Selain itu, hal tersebut juga berkaitan dengan penurunan resistensi sela terhadap insulin. Artinya, sela menjadi lebih sensitif terhadap sinyal yang diberikan insulin, sehingga gula darah lebih mudah masuk ke dalam sela untuk memberikan energi. Dibandingkan dengan saat tidak berpuasa, organ-organ di dalam tubuh mengalami perubahan fungsi, yaitu hati bertindak sebagai pengendali utama tubuh untuk menyediakan cadangan energi saat berpuasa, yaitu dengan hati melepaskan gula dari tempat penyimpanannya di hati. Produksi asam lambung menurun selama berpuasa. Kandung empedu mengentarkan cairan empedu untuk persiapan datangnya makanan. Selama berpuasa, pankreas menahan produksi hormon insulin. Pankreas juga melepaskan hormon yang memberitahu hati dan otot untuk melepaskan cadangan gula. Selain itu, produksi enzim pencernaan amilase, lipase, dan tripsin berkurang. Saat berpuasa, pergerakan kontraksi usus halus berkurang dari biasanya menjadi sekitar sekali tiap 4 jam. Saat bulan puasa, waktu kerja mungkin lebih sedikit daripada bulan-bulan lainnya. Ditambah lagi dengan liburan lebaran yang makin mempersingkat waktu kerja Anda. Akibatnya bisa jadi beban kerja menjadi meningkat, namun pekerjaan harus diselesaikan dengan lebih cepat dan singkat. Performa fisik, stamina, konsentrasi, dan performa logika pun dibutuhkan lebih banyak agar aktivitas dan puasa tetap berjalan beriringan. Nah, agar efek-efek yang telah dijelaskan di atas tidak jadi penghalang aktivitas dan puasa Anda, ada banyak cara agar stamina tetap prima dan performa logika tetap berfungsi dengan baik saat berpuasa. Berikut tips-tipsnya. Jaga asupan agar puasa tidak mengganggu kegiatan sehari-hari Anda. Pasokan energi dalam tubuh sangatlah penting.
Hal ini didapatkan dengan tidak melewatkan sahur dan berbuka iftar. Sahur dan berbuka sama-sama penting untuk dilakukan saat berpuasa di bulan Ramadan. Masing-masing mempunyai fungsi berbeda. Sahur berfungsi untuk menyediakan energi selama berpuasa, sedangkan berbuka berfungsi untuk mengembalikan energi yang hilang saat berpuasa. Menjaga komposisi makanan agar tetap seimbang dan tidak berlebihan juga tidak kalah penting. Ketika sahur, jenis asupan harus berupa menu makanan yang lengkap dengan kadar tidak berlebihan. Lengkap berarti mengandung seluruh komposisi utama jenis makanan, yaitu karbohidrat kompleks, sayuran dan buah, daging ayam atau ikan, susu atau produk olahan susu, serta makanan yang mengandung gula dan lemak baik. Saat sahur, penting untuk mengonsumsi makanan yang dicerna dengan lambat oleh tubuh, seperti makanan kaya serat dan karbohidrat kompleks. Makanan kaya serat akan diserap secara perlahan oleh tubuh. Alhasil, Anda akan merasa kenyang lebih lama. Selain itu, karena lambat diserap oleh tubuh, makanan berserat akan mudah melewati saluran cerna sehingga dapat mencegah konstipasi. Manfaat lain makanan yang kaya serat adalah menjaga agar gerakan usus tetap teratur. Begitu juga dengan karbohidrat kompleks yang membantu tubuh melepaskan energi secara perlahan selama puasa berjam-jam. Pada penderita diabetes tipe 2, karbohidrat kompleks dapat membantu menjaga gula darah setelah makan. Karbohidrat kompleks dapat Anda dapatkan dari biji-bijian dan benih, seperti nasi, gandum, tepung gandum, oat, barley, dan polong-polongan, kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah, dan kacang hijau. Petunjuk mengenai jenis-jenis makanan ini juga berlaku untuk asupan berbuka. Namun jangan langsung buka puasamu dengan makanan-makanan berat. Kurma dapat menjadi salah satu pilihan panganan awal berbuka Anda. Dianjurkan juga untuk menghindari makanan olahan, makanan tinggi lemak dan mengandung gula tinggi, makanan yang mengandung karbohidrat mudah terurai seperti tepung-tepungan, makanan yang digoreng, dan makanan yang terlalu asin selama berbuka hingga sahur. Demikian pembahasan pada kesempatan ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pembahasan video kami yang lain.